Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dengan NIM 0493078773. Pada video praktikum tugas 2 jaringan komputer kali ini, saya akan menjelaskan apa itu CD, CLS, DIR, IV config, dan lain sebagainya. Yang pertama kita buat perintah CD. Kita ubah menjadi user. Ya, di sini sudah terubah ya. Ini adalah user. Yang sebelumnya adalah nama saya Ahmad Fauji. Selanjutnya kita buat perintah CLS. Ya, CLS itu apa? CLS itu adalah perintah untuk clear screen. Ketika dijalankan, perintah ini akan membersihkan layar terminal atau command prompt sehingga tampak kosong. Dan untuk yang ketiga adalah CLS/tanda tanya. CLS/tanda tanya ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah CLS. Biasanya tidak ada opsi tambahan untuk CLS. Jadi outputnya hanya akan menjelaskan cara penggunanya. Selanjutnya yang kelima adalah DIR/tanda tanya. Ya, DIR/tanda tanya ini adalah untuk menampilkan daftar file dan folder dalam directory saat ini. Menambahkan atau diikuti dengan tanda tanya akan menampilkan informasi bantuan pengguna perintah dir, termasuk opsi-opsi. Selanjutnya yang kelima adalah IV config. Ya, IV config ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan pada sistem operasi Windows. Ini termasuk informasi tentang alamat IP, subnet, MAC, dan gateway default untuk setiap adapter jaringan. Selanjutnya yang keenam adalah IV config all. Ya, apa itu IV config all? IV config all ini adalah perintah menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan yang lebih lengkap dibandingkan dengan IV config biasa. Ini mencakup detail tentang setiap adapter jaringan, termasuk dengan MAC, DNS, dan informasi DHCP. Yang ketujuh adalah IV config/tanda tanya. Ya, IV config/tanda tanya ini adalah perintah yang menampilkan informasi bantuan tentang pengguna IV config, termasuk semua opsi yang tersedia dan deskripsi singkat tentang masing-masing. Ya, selanjutnya untuk yang ke-8 yaitu IV config release. Ya, untuk IV config release ini adalah perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang saat digunakan oleh adapter jaringan. Ini berguna dalam situasi di mana ingin mendapatkan IP baru dari server DHCP. Baik, kita tunggu sampai selesai.
Selanjutnya yang ke-9 ini adalah IP config renew. Ya, IP config renew ini setelah melepaskan alamat IP, perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server. Ini berguna untuk memperbarui konfigurasi jaringan. Kita tunggu juga sampai selesai ya. Ya, selanjutnya yang ke-10 ada IP config display DNS. Ya, untuk IP config display DNS ini adalah perintah yang menampilkan cek DNS lokal yang berisi informasi tentang nama domain yang telah diresolusikan sebelumnya. Ini berguna untuk melihat entry DNS yang disimpan. Yang ke-11 adalah IP config flush DNS. Ya, IP config flush DNS ini adalah perintah yang digunakan untuk menghapus cek DNS lokal. Ini berguna jika mengalami masalah dengan resolusi nama domain dan ingin memastikan bahwa DNS yang digunakan adalah yang terbaru. Dan yang ke-12 ada IP config register DNS. Apa itu IP config register DNS? IP config register DNS adalah perintah yang digunakan untuk mendaftarkan alamat IP dari komputer ke server DNS. Ini biasanya digunakan dalam lingkungan jaringan yang menggunakan DNS dinamis. Yang ke-13 ada ping. Ya, ping itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dan informasi koneksi TCP atau IP. Ini termasuk daftar koneksi aktif, port yang digunakan, dan statik protokol.
Ya, yang ke-14 ada next start. Ya, next start ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan statik jaringan dan informasi lokasi THCP IP. Ini termasuk daftar koneksi aktif port yang sedang digunakan dan static protokol. Yang ke-15 ada trackers. Ya, tracker itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan. Tracker itu adalah track route digunakan untuk menjalankan untuk track out digunakan untuk melacak jalur yang dilalui paket data menuju tujuan tertentu. Ini menunjukkan setiap hop atau lompatan yang dilalui paket, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap hop. Yang ke-16 adalah path ping. Ya, path ping ini adalah kombinasi dari ping dan threads. Ini memberikan informasi tentang jalur yang diambil oleh path ping dan juga memberikan statik tentang kehilangan paket di sepanjang jalur tersebut. Yang ke-17 ada NS lookup. Ya, NS lookup ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan query terhadap server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain seperti alamat IP yang terkait dengan domain tersebut. Kita contohkan 8.8.8. Jelas. Ya, yang ke-17 adalah NS lookup. NS lookup ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan query terhadap server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain seperti IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Yang ke-19 ada route. Ya, route ini adalah perintah digunakan untuk menampilkan dan mengubah tabel routing IP di komputer. Ini memungkinkan pengguna untuk menambah, menghapus, atau mengubah route yang digunakan untuk mengirim paket data. Yang ke-20 ada net. Ya, net ini adalah perintah multifungsi yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan termasuk berbagai file dan printer, mengelola pengguna dan grup, dan melihat informasi tentang koneksi jaringan.
Ya, cukup sekian tugas 2 praktikum jaringan komputer saya saat ini. Kurang lebihnya, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.